Ibu tamu undangan sekalian, untuk penampilan selanjutnya sebelum acara dimulai, kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan pidato bahasa Indonesia juara Porsadin tingkat kecamatan dari TPQ Madin Al Ihsan Darussalam. Kepada Ananda Iva Afiza Al-Mahira, disilahkan. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, al-alim wal ulama, wabil khusus kepada beliau Bapak Kiai Haji Basuki Rahmat, yang terhormat Bapak Yasin Habibi selaku pengasuh TPQ Al Ihsan Darussalam, para tamu undangan, serta teman-temanku yang wajahnya berseri-seri, penuh aura calon penghuni surga. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini bukan karena saya paling hebat, bukan juga karena saya paling cantik, tetapi berdirinya saya di sini hanya ingin berbagi kepada teman-teman semua tentang sebuah rahasia besar. Rahasia tentang apa? Rahasia tentang cara menjadi anak soleh di era digital, atau yang sering disebut anak soleh zaman now. Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin yang saya banggakan, perkenalkan inilah saya, Afiza cantik dari Kaliwungu. Sebelum saya bongkar apa rahasianya menjadi anak soleh, dengarkan pantun saya dulu. Pergi memancing ke Sungai Serayu, dapat ikan gabus hanya 3. Jangan cuma modal tampang yang ayu, tapi jadilah anak soleh kebanggaan keluarga. Teman-temanku yang dirahmati Allah, pada zaman sekarang ini mencari anak soleh itu susah gampang. Banyak anak zaman sekarang yang lebih hafal joget TikTok daripada gerakan sholat. Banyak yang lebih sering pegang smartphone daripada pegang Al-Quran. Betul apa betul? Di zaman sekarang ini, tantangan untuk menjadi anak soleh itu sungguh berat sekali. Kenapa? Bayangkan, bangun tidur yang dicari bukan sajadah, tapi smartphone. Mau makan, bukannya baca doa, malah difoto dulu buat update status. Ada yang begitu di sini? Banyak. Astaghfirullahaladzim. Semoga yang hadir di tempat ini bukan yang termasuk demikian. Amin. Allahumma amin. Ingatlah teman-temanku, menjadi anak soleh di zaman sekarang bukan berarti kita tidak boleh main gadget. Boleh, tapi jangan sampai gadget membuat kita lupa daratan.
hidup di zaman digital, di mana gawai atau gadget sudah menjadi bagian dari genggaman tangan kita sehari-hari. Informasi dari seluruh penjuru dunia dapat diakses dengan sangat cepat dan mudah. Namun, di tengah banjirnya teknologi ini, tantangan terbesar kita adalah bagaimana caranya agar kita tetap menjadi anak yang soleh. Menjadi anak soleh di era modern bukan berarti kita harus menjauhi teknologi. Menjadi soleh berarti kita mampu menggunakan teknologi tersebut sebagai ladang pahala, bukan ladang dosa, teman-temanku. Menjadi anak soleh itu sebenarnya simpel sekali. Kuncinya ada dua. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua itu wajib. Jangan sampai kita rajin mengaji di masjid, di musola, di madin, di TPQ, tapi di rumah kita sering membuat ibu menangis. Anak yang soleh akan selalu berbuat baik dan mendoakan kedua orang tuanya. Ingat, setiap habis sholat, jangan langsung kabur, tapi duduklah dengan tenang, angkat kedua tanganmu, dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Nah, teman-teman yang saya sayangi, untuk menyegarkan suasana, mari kita bernyanyi bersama. Ikuti saya ya. Ayo kawan, kita bersama menjadi anak soleh beriman. Sholat 5 waktu, jangan dilupa membaca Al-Quran setiap hari. Hormati ibu, patuhi ayah, sayangi guru, teman semua. Insya Allah kita semua akan bersama masuk ke surga. Teman-teman, kesimpulannya adalah mari kita berusaha menjadi anak yang soleh. Tingkatkan mengaji, sholat 5 waktu, dan selalu patuh pada kedua orang tua. Dan jangan lupa kurangi bermain gadget. Semoga yang hadir di tempat ini digolongkan sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum saya akhiri, saya punya pantun untuk kalian semua. Pergi ke pasar membeli mangga. Mangga manis matang di pohon. Kalau kita ingin masuk surga, jadi anak soleh, janganlah bosan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala candaan yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kekhilafan datang dari saya yang masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.